Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Sulaiman dari kelas 1 TA3 dengan NIM 93 2022 090. Jadi tadi saya sudah menonton dan memahami sebagian dari seminar persiapan karir di dunia kerja dengan bidang engineering untuk persaingan global. Seminar ini bisa menjadi acuan bagi kita yang ingin bekerja di dunia industri. Kita dapat mempersiapkan diri dari sekarang agar kita tahu hal-hal apa aja sih yang perlu kita ketahui di dalam dunia kerja yang sesungguhnya. Karir di dunia kerja dalam bidang engineering untuk persaingan global antara industri dengan akademi itu memang harus selalu berhubungan erat, di mana di akademis menantikan dari industri tidak bisa berdiri sendiri. Dari semua peningkatan keilmuan atau teori atau pembelajaran itu semua awalnya adalah di akademis. Kalau yang di industri mempraktekkan apa saja atau ilmu-ilmu yang sudah diteliti ataupun diperoleh di akademis. Di sini saya akan menjelaskan kembali apa yang telah saya tonton dan pahami mengenai seminar persiapan karir di dunia kerja dalam bidang engineering untuk persaingan global. Yang pertama, itu ada pengertian engineering. Nah, engineering itu apa sih? Engineering itu adalah teknik kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia. Nah, teknik atau bisa juga kita sebut dengan rekayasa ini adalah penerapan ilmu dan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan manusia. Sedangkan pengertian dari engineer atau insinyur adalah seorang yang bekerja di bidang engineering dan mampu menggunakan ilmunya untuk menghasilkan suatu benda yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan pengertian dari John Calhoun terhadap engineering dengan menggunakan konsep sistem. Lalu di industri sendiri, kendalanya kalau kita melakukan riset ataupun pengembangan ilmu ataupun pengembangan produk, itu yang kita tidak punya adalah waktu, karena rutinitas kerja kita project yang waktunya cukup mepet. Tetapi pengembangan ini sulit kita lakukan karena masalah waktu tadi. Namun tidak demikian kalau memang di akademis, peluang untuk melakukan riset, melakukan perkembangan cukup banyak di sini. Harapan kami dengan ini bisa memancingkan antara perkembangan kebutuhan industri dan merupakan kadang menjadi peluang untuk akademis untuk bisa meningkatkan kompetensi melalui riset-riset yang aplikatif yang akan digunakan di industri. Terus ada beberapa ciri engineering, yaitu yang pertama memenuhi kebutuhan yang sangat penting dan bermanfaat. Kedua, menuntut kehati-hatian dan pertimbangan tidak tergantung pada standarisasi. Tiga, melibatkan pada setiap kegiatan membutuhkan tingkat intelektualitas yang tinggi dan membutuhkan pengetahuan dan keahlian yang biasa tidak dimiliki oleh orang banyak. Kemudian memiliki kesadaran kelompok untuk mempromosikan pengetahuan dan tujuan-tujuan profesional dan untuk memberikan pelayanan sosial. Dan yang terakhir, memiliki status hukum dan memerlukan standar penerimaan yang diformulasikan dengan baik. Kemudian bagaimana sih menjadi engineering? Apa yang harus dimiliki? Oke. Ada 3. Yang pertama minat, kemampuan, dan ketekunan. Juga ada etika atau etik, ETHICS. E, excellence atau keunggulan. T, trustworthy atau terpercaya. H, honesty atau kejujuran. I, integrity atau integritas. C, sharing atau peduli. S, selflessness atau tidak egois. Skill yang dikembangkan itu ada 3, leadership, problem solving, decision making. Dan salah satu contoh engineering di Indonesia adalah B.J. Habibie yang mendunia. Dan sosok insinyur perancang jembatan melengkung LRT di Jakarta, Arvila Deli Triana, Sri Kandi, lulusan ITB. Dan contoh kegiatan yang dilakukan di PT Inka yaitu Engineering Design, Production Engineering, Spektrum Produk PT Inka. Kemudian ada tiga pilar pembangunan nasional. Yang pertama, peningkatan sumber daya manusia berkualitas, peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk merespon masalah pembangunan, dan juga
peningkatan daya saing nasional. Kemudian juga kita harus meningkatkan lagi teknologi di Indonesia agar Indonesia tidak kalah jauh seperti negara-negara maju lainnya. Oleh karena itu kita butuh tenaga-tenaga yang kompeten dan mulai mempersiapkan diri untuk masuk dalam dunia kerja agar industri Indonesia bisa dikenal lebih luas lagi oleh negara-negara luar. Sekian presentasi apa yang saya dapat dari seminar yang tadi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.